Salah satu nafarin yudhilluhumullahu tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh ay yaumul qiyamah. Ada 3 kelompok, 3 golongan manusia yang mana nanti kata Rasul, mereka 3 kelompok itu, 3 golongan itu akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat. Nah, salah satu rukun iman yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui adalah beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada hari kiamat, di mana hari bumi diguncangkan, air laut ditumpahkan, gunung-gunung yang besar diterbangkan seperti kapas, semua yang namanya makhluk hidup meninggal dunia. Kemudian kita akan dibangkitkan, yang dikenal dengan yaumul ba'ats, hari berbangkit. Kemudian dibangkitkan berkumpul dalam sebuah padang mahsyar, semua manusia dari umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan di padang itu. Matahari didekatkan dengan kita. Kemudian pada saat itu suasana kondisi yang sangat mencekam, kondisi yang sangat mengkhawatirkan, kondisi yang sangat takut. Bahkan kata Rasul, pada keadaan itu kita dalam keadaan telanjang bulat, mohon maaf. Sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasul, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat, apakah mereka tidak malu kepada auratnya itu yang terbuka?" Rasul menjawab, bagaimana mereka bisa memperhatikan jasadnya itu, keadaan dirinya, karena pada saat itu kondisi yang sangat mentakutkan, yang sangat mencekam, yang sangat mengkhawatirkan. Sampai-sampai dia tuh yang gak peduli keadaan dirinya, karena khawatir, takut menunggu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang pernah saya ilustrasikan ketika kita masuk ke kamar mandi, Pak. Kemudian kita membuka pakaian kita sampai gak ada sehelai kain pun yang menutupi badan kita ketika berada di kamar mandi. Tiba-tiba dari ventilasi udara masuk seekor ular yang besar masuk ke kamar mandi. Saking takutnya kita melihat seekor ular yang besar itu, kaget. Kita langsung refleks keluar dari kamar mandi. Insya Allah kita keluar dalam kamar mandi itu dalam keadaan ya seperti itu, tidak memakai pakaian. Kenapa? Karena saking takutnya, saking mengkhawatirkannya sampai dia nggak memedulikan lagi kepada keadaan dirinya tuh. Nah, begitulah gambaran ketika kita nanti berada di padang mahsyar, begitu sangat mencekam, begitu sangat mengkhawatirkan, begitu sangat takut. Ngapain? Menunggu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam kondisi seperti itu, kata Nabi ada 3 kelompok manusia, 3 golongan manusia yang nanti dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang pertama? Al-mutawaddi fil makari, yaitu yang pertama orang yang berwudu fil makari, dalam kondisi waktu yang susah. Jam'u makruh bi fathil mim warra, jamak dari kata makruh dengan difatahkan mimnya dan rohnya. Ai fi awqatil masyaqqah wa hiya awqatul bardin syadid, yaitu pada waktu yang sulit, yaitu waktu-waktu yang dingin yang amat sangat. Jadi para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah,
salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang senantiasa menjaga wudunya, Pak. Yaitu di waktu yang susah, di waktu cuaca yang sangat dingin, Pak. Jadi kalau orang sudah bisa menjaga wudunya di kondisi waktu yang susah, maka insya Allah di waktu-waktu yang lain dia bisa menjaganya. Artinya dia menjaga dirinya dari kesucian dirinya dengan berwudu. Begitu banyak, Pak, keutamaan wudu. Bahkan dalam satu riwayat ulama mengatakan orang yang senantiasa menjaga wudunya tuh, Pak, yakin dia matinya husnul khotimah. Kenapa? Kata Nabi, orang yang senantiasa menjaga wudunya, tajdidul wudu, memperbaharui wudunya. Ketika dia berwudu, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Ketika dia dalam keadaan berwudu, suci, senantiasa malaikat mendoakan dia yang berwudu itu dengan doa apa? Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia selama dia punya wudu. Maka tajdidul wudu, mendawamkan wudu tuh, Pak. Sampai-sampai Bilal bin Rabah masuk surga karena menjaga kebersihan kesucian dirinya dengan berwudu. Diterangkan ketika Rasulullah Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga, ternyata mendengar suara sendalnya yang dikenal. Ternyata suara sendalnya Bilal bin Rabah. Esokan harinya Rasulullah bertanya kepada Bilal. Bilalnya masih hidup. Ditanya sama Rasul, ya Bilal, ketika aku Mi'raj masuk ke dalam surga, aku mendengar telapak sendal terompahmu tuh. Apa yang kamu lakukan? Kata Bilal bin Rabah, aku senantiasa menjaga wudu dan aku melakukan sholat 2 rakaat ketika aku sudah berwudu, yaitu sholat syukur wudu. Maka hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, golongan yang pertama, menjaga senantiasa diri kita dalam keadaan berwudu. Jadi kalau kita berwudu, menjaga tuh, yang malaikat terus mendoakan kita tuh dengan ampunan dosa dan semoga Allah memberikan rahmat. Jadi mendawamkan wudu itu salah satu sunnah Rasul, Pak. Rasulullah senantiasa mendawamkan wudu. Itu yang pertama. Yang kedua, wal mashi ilal masajidi fi dhullam li ajli sholati ma'al jamaah. Yang kedua, orang yang berjalan kemana? Ilal masajid, ke masjid fi dhullam, di waktu yang gelap. Apa? Li ajli sholati ma'al jamaah, untuk melaksanakan sholat berjamaah di waktu yang gelap. Sholat subuh berjamaah, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah. Di waktu gelap, waktu yang susah sholat tuh, Pak. Kayak sholat subuh di waktu yang gelap susah, Pak, itu. Subuh itu berat. Bahkan ketika muazin mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka setan memberikan 3 ikatan di pundak kita, 3 buhul. Ketika mendengar, kemudian kita bangun tidur, setan membisiki, jangan bangun, cuacanya dingin, masih gelap, udah tidur lagi aja. Tapi imannya melawan, Pak, dipaksa tuh. Ini perintah agama, dia bangun tidur baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ketika baca doa itu bangun tidur, untuk memenuhi seruan azan tuh terlepas 1 ikatan buhul di pundak kita. Ketika berdiri kita melangkahkan kaki untuk mengambil air wudu, setan ngomong jangan, airnya dingin, balik lagi aja ke kamar tidur, tuh selimutnya anget. Tapi imannya melawan godaan setan tuh. Dia berwudu, ketika dia mengambil air wudu terlepas tuh ikatan yang kedua.
ikatan bukhulnya tuh. Dia keluar rumah, melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat berjamaah. Setan ngomong, ngapain? Sholat berjamaah di masjid, masjid juga masih sepi, kata setan tuh. Tapi dia tetap langkahkan kakinya untuk sholat berjamaah. Itu berat, Pak, kalau tidak ada kekuatan iman. Maka orang yang berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, nanti kata Nabi di akhirat, padang mahsyar, dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjamaah. Makanya dalam perspektif laki-laki, sholat berjamaah di masjid itu pertama ada laki-laki yang afdol, rajulun afdol, laki-laki yang paling mulia. Yang kedua ada rajulul khair, laki-laki yang baik. Yang ketiga rajulul mubah. Ini dalam pandangan seorang laki-laki sholat berjamaah di masjid. Apa laki-laki yang afdol tuh? Laki-laki yang paling mulia, dia sholat 5 waktunya di awal waktu berjamaah di masjid. Ini laki-laki hebat begini, Pak. Maghribnya berjamaah di masjid, sholat isyaknya berjamaah di masjid, subuhnya berjamaah di masjid, sholat dhuhur asarnya berjamaah di masjid. Ini laki-laki yang hebat. Tapi kayaknya bagi kita yang bekerja repot kayaknya nih. Apalagi Pak Yudi itu yang jagain presiden sulak, susah kayaknya jaga. Mana orangnya nih? Keluar lagi. Jaga itu susah tuh, Pak. Susah bagi orang-orang yang bekerja, kesibukan bekerja, kecuali marbot tuh. Bisa tuh sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau kita belum mampu di level yang pertama nih, setidaknya kita berada di level yang kedua. Laki-laki yang baik. Apa? Sholat 5 waktunya salah satunya berjamaah di masjid. Ya kalau kita gak mampu sholat berjamaah maghrib di masjid, ya usahakan di isyaknya, usahakan di subuhnya. Kalau gak mampu sholat berjamaah di dhuhur, ya usahakan di asarnya. Jadi salah satu dari 5 waktu itu sholatnya itu kita berjamaah di masjid. Itu laki-laki yang baik. Ada yang level yang ketiga, itu laki-laki yang mubah. Apa tuh? Sholat 5 waktunya itu nggak berjamaah di masjid, susah. Bro, gimana lo bisa nggak sholat berjamaah maghrib di masjid tuh? Kalau berjamaah sholat maghrib di masjid mah, saya masih di jalan, apalagi STIP macet, nggak bisa kayaknya berjamaah di masjid tuh. Gimana kalau Isya? Di Isya juga belum nyampe tuh, masih di jalan. Berjamaah di masjid susah. Subuh gimana tuh sholat berjamaah subuh di masjid? Kalau subuh mah saya udah berada di terminal tuh. Berada di stasiun, ngejar kereta. Kalau asar juga saya tuh. Kalau dohor tuh saya waktunya tuh diatur orang. Gak bisa berjamaah sholat dohor tuh. Asar gimana asar? Ya asar juga belum selesai tuh bekerja tuh. Belum waktunya pulang tuh susah. Apalagi sekarang asarnya jam 3 kurang 15 menit. Susah tuh berjamaah di masjid. Tuh orang yang begini, Pak, sholat 5 waktunya gak bisa berjamaah di masjid. Minimal dia sholat berjamaah di masjid sepekan sekali. Kapan sholat Jumat berjamaah? Mau gak mau harus tuh berjamaah di masjid sholat Jumat. Maka sholat berjamaah di masjid yang paling afdal, datang paling awal, pulang paling akhir. Kita malah sebaliknya. Datang paling belakangan, pulang paling duluan. Sholat berjamaah, sholat Jumat tuh. Kadang khotib udah naik mimbar, ngomong di sono tuh. Masih ngudut dulu tuh. Masih khotib katanya. Udah selesai tuh duduk di antara khutbah tuh. Ayo tuh masuk. Baru khutbah kedua katanya. Lagi khutbah kedua udah selesai. Bilang katanya belum qomat. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, terkait sholat berjamaah Jumat nih, ada malaikat yang khusus ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencatat orang-orang yang sholat berjamaah Jumat.
namanya malaikat syahadah, Pak. Jadi setiap Jumat itu malaikat syahadah ditugaskan oleh Allah untuk berada di pintu-pintu masjid itu. Dia untuk mencatat siapa aja tuh yang sholat berjamaah Jumat tuh. Siapa aja dicatat. Sampai kapan? Sampai khotib naik mimbar. Ketika khotib naik mimbar, malaikat syahadah nutup bukunya, Pak. Ikut sholat, dengerin khutbah. Jadi kalau ada orang sholat Jumat datangnya setelah khotib naik mimbar, nggak dapat tuh dicatat oleh malaikat syahadah. Sholatnya sah, Pak, cuma nggak diperkuat oleh malaikat syahadah. Artinya persaksiannya kurang kuat, nggak didukung dengan malaikat syahadah persaksiannya tuh. Gitu, Pak. Makanya kenapa di eranya Khalifah Utsman ibnu Affan tuh sholat Jumat adanya 2 kali. Kalau zaman Rasul kan sekali azannya. Tapi di eranya Khalifah Utsman ibnu Affan azannya 2 kali. Yang mana azan yang pertama itu sebagai tanbih, sebagai peringatan. Memperingatkan azan yang pertama itu belum masuk waktu sholat Jumat, Pak. Yang kedua masuk sholat Jumat. Jadi yang pertama nih sebagai tanbih, mengingatkan. Kenapa? Karena pernah terjadi di zaman Rasul yang azan sekali, ada orang yang datang sholat Jumat berjamaah, dia datang, khotib sudah naik mimbar, nggak dicatat tuh oleh malaikat syahadah. Maka Utsman ibnu Affan memberikan fatwa azan 2 kali. Azan yang pertama untuk mengingatkan, tanbih. Maka di era Utsman ibnu Affan, Pak, azannya bukan di masjid kalau azan yang pertama mah. Azannya di jalan, azannya di pasar, mengingatkan tuh kepada mereka, sholat Jumat sebentar lagi mau masuk, segera, jangan sampai datang ke masjid sholat Jumat berjamaah, khotib sudah naik mimbar. Begitu maksudnya, Pak. Sholat di era Utsman ibnu Affan. Kalau di kita di Indonesia, Pak, yang azan 2 kali, dua-duanya sudah masuk sholat tuh. Ya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Tapi kalau Bapak di Indonesia masjid yang sholat Jumatnya azan sekali, jadi sebelum azan sudah di sini di masjid. Kenapa? Karena ketika azan khotib dan naik mimbar. Maka hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, sholat Jumat berjamaah datang paling awal, pulangnya paling akhir. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang senantiasa menjaga sholat berjamaah, maka nanti kata Nabi, pada hari kiamat dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa filosofinya, Pak? Sholat berjamaah di masjid itu. Sholat ini, Pak, secara fikih itu kan ada syarat sahnya sholat, ada syarat wajibnya sholat, ada rukun-rukun sholat, ada sunnah-sunnah sholat, ada yang membatalkan sholat. Itu harus tahu, Pak. Itu dalam tinjauan fikih. Nah, salah satu yang wajib kita ketahui di dalam sholat itu adalah rukun-rukun sholat. Nah, di dalam fikih itu, rukun-rukun sholat itu ulama membagi kepada 4 klasifikasi rukun sholat itu. Pertama rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li, yang keempat rukun maknawi. Yang pertama rukun qalbi, rukun hati, yang bekerja tuh hati. Niat, cuma satu tuh rukun qalbi, niat. Walaupun ada orang yang mengawali dengan usolli fardhol maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, itu muqaddimah, mubtada, tapi inti dari niat itu di dalam hati. Itu rukun qalbi cuma satu, niat. Yang kedua rukun qauli, rukun qaul, rukun lisan, rukun ucapan. Yang bekerja tuh lisan, Pak. Ada berapa? Yang pertama rukun qaul itu takbiratul ihram. Allahu akbar. Jadi takbiratul ihram Allahu akbar itu rukun, Pak. Angkat tangannya tuh ya sunnah. Yang kedua rukun qaul itu membaca suratul Fatihah.
Maka penting belajar baca Quran. Bagaimana makhraj hurufnya, Pak. Bagaimana sifat-sifat hurufnya, Pak. Karena kalau kita baca Fatihah, satu aja tuh huruf yang nggak kena sifat hurufnya, makhraj hurufnya, atau tasdidnya nggak kena, baca Fatihah menjadi nggak sah tuh sholatnya. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu salah satu rukun dalam rukun qaul, rukun ucapan. Kemudian yang ketiga rukun qaul itu apa? Baca tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut. Sampai mana akhir wajibnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai situ tuh tasyahud, Pak, wajibnya. Kemudian rukun qauli yang keempat, baca sholawat. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Itu rukun qaul yang terakhir. Rukun qaul itu membaca salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang pertama, karena salam yang kedua sunnah. Itu dalam fikih. Nanti insya Allah dalam kajian fikih kita lebih detail lagi penjelasannya. Nah, ketiga rukun namanya disebut rukun fi'li, rukun perbuatan. Yang mana bekerja itu gerakan kita, Pak. Aktivitas kita itu rukun fi'li itu. Fi'il, pekerjaan, berdiri, Pak. Kemudian ruku, bangun dari ruku, i'tidal, kemudian sujud, bangun dari sujud, duduk tasahud. Nah, itu namanya rukun fi'li, rukun pergerakan aktivitas kita. Yang kedua yang terakhir rukun maknawi. Rukun maknawi itu dua, Pak. Tartib sama tumakninah. Tartib itu tersusun, Pak. Ya harus tersusun. Takbiratul ihram, berdiri, kemudian baca Fatihah, kemudian ruku, bangun dari ruku, sujud, itu namanya tartib. Yang kedua tumakninah. Apa tumakninah? As-sukun ba'dal harakah. Berhenti setelah bergerak. Berhenti sebentar, Pak, setelah bergerak. Ketika kita mau ruku, Allahu akbar, ba'dal harakah, as-sukun ba'dal harakah, diam. Bangun Sami Allahu liman hamidah, i'tidal, diam dulu sebentar. Itu namanya tumakninah, baru sujud. Rukun, Pak, tumakninah itu. Makanya pernah saya sampaikan, Pak, ya. Ada video sholat tarawih 23 rakaat, 20 tarawih plus witir 3. 23 rakaat, sholatnya 7 menit. Bayangin, Pak, tumakninahnya kayak apa tuh? Saya lihat videonya aja capek tuh sholat begitu, Pak. Apalagi yang udah tua, bisa pingsan tuh sholat begitu, Pak. Bagaimana tuh tumakninahnya tuh? Kata Nabi, seburuk-buruk pencuri adalah pencuri dalam sholat. Sahabat bertanya, ya Rasul, siapa tuh pencuri dalam sholat? Dia yang gak sempurna rukunya, yang gak sempurna sujudnya. Artinya tumakninah itu secara fikih, Pak. Nah, lalu bagaimana secara filosofinya nih sampai berkaitan dengan ini? Yang mana kata Rasul, orang yang sholat menjaga sholatnya berjamaah di masjid, dia nanti akan mendapatkan naungan. Secara filosofi, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa sholat itu adalah merupakan puncak ta'abud kita kepada Allah dalam kategori ibadah mahdhoh. Ibadah mahdhoh. Jadi ibadah mahdhoh puncaknya sholat. Kan ibadah itu ada ibadah mahdhoh, ada ibadah ghairu mahdhoh. Kalau ibadah mahdhoh puncaknya adalah sholat. Kalau ibadah ghairu mahdhoh, ibadah mahdhoh, kalau bahasa sekarang mah ibadah formal, ibadah mahdhoh. Kalau ghairu mahdhoh ibadah non formal. Apa tuh ibadah ghairu mahdhoh? Ibadah yang di luar pensakralan ibadah. Enggak terikat dengan syarat, Pak, tuh ibadah ghairu mahdhoh. Dan itu banyak bentuknya tuh. Artinya apa? Kata ulama, innal hayata aqidatun wa jihadun. Sesungguhnya kehidupan ini adalah merupakan perjuangan mempertahankan akidah, mempertahankan kualitas iman kita dengan apa? Yang pertama dengan ibadah mahdhoh, secara khusus sholat yang merupakan puncak dalam ibadah mahdhoh, yang secara umum dengan ibadah ghairu mahdhoh, yaitu hablum minan nas,
Maka ketika kita menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, li'i'la'i kalimatillah, rukun yang 4 tadi harus ada dalam ibadah ghairu mahdhah. Ibadah sholat, ibadah mahdhah, rukun yang 4 ada. Dalam ibadah ghairu mahdhah hablum minan nas, menegakkan kebenaran, rukun yang 4 ini pun harus ada. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li, rukun maknawi. Pak Putra udah masuk Isya belum? Belum ya? Nah, hadirin jarak yang dirahmati oleh Allah, contoh Pak, rukun qalbi. Artinya apa? Upaya kita dalam menegakkan kebenaran, menegakkan kalimat-kalimat Allah. Rukun qalbi itu harus ada apa? Niat semata-mata karena Allah. Apa yang kita kerjakan sebagai suami, mencari nafkah untuk anak istri semata-mata karena Allah. Menegakkan kalimat Allah, menegakkan kebenaran melalui politik semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang memperjuangkan kebenaran dengan melalui dunia pendidikan semata-mata karena Allah. Ada yang memperjuangkan menegakkan kebenaran dengan melalui ekonomi semata-mata karena Allah. Jadi apa perbuatan kita, fungsi kita dalam menegakkan kebenaran Allah, selagi tidak bertentangan dengan syariat agama, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, yang kata Nabi, wa mutmi'ul ji'an, yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Artinya apa? Berbagi, Pak. Berbagi, peduli kepada kesusahan orang lain. Pamut'imul ji'an, empati. Beda dengan simpati, Pak ya. Simpati itu kan kepedulian yang sifatnya baru perasaan. Kalau empati, kepedulian yang sudah kepada action. Ketika kita melihat orang yang kecelakaan di tengah jalan, berdarah, kita melihat, kasihannya. Cuma diem aja tuh Pak, itu namanya simpati tuh. Tapi kalau kita melihat ada yang kecelakaan tengah jalan, kasihan, berdarah, yuk kita tolongin, kita bawa ke rumah sakit. Nah, itu namanya empati Pak. Nah, yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mut'imul ji'an, adalah orang yang empati, orang yang peduli kepada kesusahan orang lain. Nah, inilah hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, salah satu makalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW